Waalaikumsalam malam. Baiklah, di sini saya perkenalkan diri, saya Ramadhani Rahab selaku PK di sini. Baiklah, kita akan memulai. Pada hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Baiklah, karena kita memakai aplikasi Zoom, jadi saya akan memanggil satu persatu nama-nama dari teman-teman. Yang pertama, Imam Afriandi Sitorus. Hadir. Oh iya ya. Siti Walida Nasution. Hadir. Masih terdengar kan? Masih dong, Bu. Ya, memang harus seperti itu. Alia Febrianti. Hadir, Rahma hadir. Oh iya, paling gemoy ya. Baiklah, selanjutnya Lilis Granella Sidabutar. Hadir, Bu. Oke, makin imut ya. Masih sehat, Bu? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya Ulinsa Sepdarisa baru kemarin. Hadir. Masih aman kan? Aman, Ibu. Baiklah. Saya sangat terharu dan sangat bahagia karena teman-teman dapat hadir pada pertemuan kita malam hari ini. Baiklah, selanjutnya agar pertemuan kita pada malam hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktek bimbingan dan konseling. Di antara teman-teman ada nggak yang udah tahu atau mengerti dengan apa itu pengertian dari bimbingan konseling kelompok? Jika ada, saya persilahkan. Oh iya, saya akan pilih ya kepada saudari Alia bisa Jadi menurut Alia bimbingan kelompok itu layanan yang diberikan oleh individu secara kelompok, di mana di dalam bimbingan kelompok itu membahas topik-topik tertentu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Alia yang gemoy. Baiklah, siapa lagi yang ingin mengutarakan pendapatnya atau perasaannya? Saya, Bu. Oh iya, baiklah kepada saudari Ulinsa, dipersilakan. Menurut saya bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok di mana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi dan mengarahkan diskusi agar anggota kelompok menjadi lebih sosial ataupun untuk membantu anggota kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Ulinsa. Wah, mantap sekali ya. Makin mengerti. Baiklah, siapa lagi teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya? Masih ada atau tidak? Baiklah, jika tidak ada, saya akan menjelaskan kembali. Bimbingan konseling kelompok adalah salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Setelah kita membahas mengenai pengertiannya, adakah di antara teman-teman yang mengetahui apa itu tujuan dari bimbingan konseling kelompok?
untuk mengutarakan pendapatnya. Ada. Baiklah, kepada saudari Ulinsa, saya persilahkan. Menurut saya Bu, tujuan dari bimbingan kelompok itu yaitu agar individu mampu memberikan informasi seluas-luasnya kepada anggota kelompok supaya mereka dapat membuat rencana yang tepat serta membuat keputusan yang memadai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masa depan. Terima kasih Bu. Oke, bagus sekali ya saudari Ulinsa. Ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Alia Rahma. Baiklah, kepada saudari Alia. Jadi tujuan bimbingan kelompok menurut Alia itu supaya kita semua itu berani untuk mengeluarkan pendapat, ide, serta gagasan, serta kita berani untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Baiklah, terima kasih kepada saudari Alia. Sangat bagus sekali. Ada lagi teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya? Baiklah, kalau begitu saya akan menjelaskan apa tujuan dari bimbingan konseling kelompok. Yang pertama itu melatih kita untuk berani mengeluarkan pendapat di hadapan teman-teman. Yang kedua, melatih kita untuk bersikap terbuka di dalam kelompok. Yang ketiga, melatih kita untuk dapat membina keakraban bersama teman-teman dalam kelompok khususnya dan dengan teman-teman lain di luar kelompok ini. Yang kelima, melatih kita untuk mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. Yang keenam, melatih kita untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan adapun syarat dalam pelaksanaan layanan bimbingan kelompok ini. Ada 3. Yang pertama itu semua anggota diharapkan untuk berpendapat. Yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan. Yang ketiga, tunjuk tangan terlebih dahulu jika akan berpendapat, bergantian berpendapat sesuai kesepakatan jika yang berpendapat lebih dari 1 orang dalam waktu yang sama. Nah, saya tekankan kembali lagi, kakak saya akan memberitahukan dalam bimbingan konseling kelompok ini mempunyai asas-asas yang akan diterapkan dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu asas keaktifan, yaitu diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk aktif berpendapat dan melakukan solusi yang dibahas dalam kelompok ini. Yang kedua, asas keterbukaan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk bersikap terbuka, memberikan ide-ide dan saran-sarannya. Yang ketiga, asas kemandirian. Diharapkan anggota kelompok mandiri dalam melakukan alternatif pemecahan masalah yang dibahas. Yang keempat, asas kenormatifan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berpendapat dengan sopan dan santun dan tunjuk tangan terlebih dahulu bagi yang ingin berpendapat. Baiklah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah masih semangat atau apakah kita masih perlu makan terlebih dahulu, kita jeda? Masih semangat, Bu. semangat, Bu. Nggak usah, Bu. Ya, lanjut aja, Bu. Semangat. Baiklah, memang seharusnya harus seperti itu. Mantap. Ya, harus ditingkatkan ya, teman-teman. Baik, Bu. Baiklah. Iya, saudara Imam. Kita akan memulai layanan bimbingan konseling kelompok hingga beberapa jam ke depannya dengan pembahasan mengenai mengerjakan tugas dengan asal-asalan. Nah, saya harapkan kepada teman-teman tidak bosan melihat saya pada malam hari ini untuk ke depannya. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan layanan bimbingan konseling kelompok ini? Sangat siap, Bu. Siap. Oke. Baiklah teman-teman, topik
adakah yang ingin bertanya atau ada yang belum mengerti? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Rahma. Baiklah, baiklah. Jadi kita akan membahas mengenai masalah mengerjakan tugas dengan asal-asalan. Saya ingin bertanya, mengapa topik mengerjakan tugas asal-asalan itu sangat penting untuk kita bahas pada malam hari ini? Adakah teman-teman yang ingin mengutarakan pendapatnya? Saya persilahkan. Saya, Bu. Oh iya, kepada Pangeran Imam Afriyadi kami persilahkan. Baiklah. Karena begitu. Alasannya penting karena ini sering terjadi dan masalah yang klise bagi mahasiswa, Bu. Jadi karena ini sering terjadi, makanya kita bahas secepatnya gitu, Bu. Baiklah, terima kasih kepada saudari Imam. Masih ada teman-teman yang ingin mengutarakan pendapatnya? Saya, Bu. Kepada saudari Lilis, saya persilahkan. Jadi topik ini sangat penting kita bahas karena kayak seperti yang saudara Imam katakan tadi, kan tugas dikerjakan asal siap ini kan, Bu, sering terjadi di mahasiswa. Jadi dengan topik kita kali ini kita bisa membahas mengetahui faktor akibat dan solusinya, Bu. Ya, baik. Sangat bagus sekali ya, Mbak Lilis. Baiklah. Baiklah, masih ada teman-teman yang ingin berpendapat? Oke. Baiklah, saya akan menyimpulkan kenapa sih topik mengumpulkan tugas asal siap itu sangat penting. Karena kita sebagai mahasiswa itu agar kita mengetahui faktor penyebabnya mengerjakan tugas asal siap tersebut, solusinya, dan mungkin kita akan dapat mengembangkan dan mengaplikasikan tersebut kepada diri kita sendiri. Apakah menurut teman-teman faktor penyebab dari mengerjakan tugas asal siap tersebut? Jika ada yang ingin berpendapat, saya persilahkan. Saya, Bu. Oke, dari tadi belum pernah ngomong kan, Bu? Yaudah. Kepada saudari Siti Walida Nasution, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada mereka yang sangat baik hati. Jadi menurut saya alasan atau penyebab dari kita membuat tugas asal siap itu, yang pertama kita itu nggak ngerti apa yang mau kita kerjakan. Kemudian kita iya gitulah, Bu, kita nggak ngerti dan nggak paham apa tugas yang mau kita kerjakan tersebut sehingga kita membuatnya asal-asalan. Baiklah Mbak Walida Nasution, sangat bagus. Masih ada teman-teman yang ingin berpendapat? Saya Rahma. Oke, saudari Alia, saya persilahkan. Nah, jadi faktor penyebab mahasiswa itu sering mengumpulkan tugas asal-asalan itu mungkin karena waktu dosen menjelaskan tugasnya ini nggak dicatat, dia hanya mengandalkan kemampuan mengingatnya, sedangkan kemampuan mengingatnya itu kan nggak terlalu kali. Jadi udahlah, apa yang aku ingat itu aja yang aku kerjakan itu. Baiklah, kepada saudari Alia, masih ada teman-teman. Terima kasih kepada saudari Alia. Masih ada teman-teman yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, siapa saya? Lilis, Oh iya, saudari Lilis Granella. Ya,
penyebabnya itu kayak saya pribadi kan Bu, karena kemalasan Bu. Jadi sedangkan saya Bu menunda-nunda untuk ngerjain tugas, akhirnya tugas saya itu menumpuk dan ngerjainnya pun asal siap Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sudah berpengalaman ya Bu ya. Baiklah, kepada teman-teman yang lain, masih ada yang ingin berpendapat? Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin berpendapat, saya akan mencoba ada pun faktor penyebab dari mengerjakan tugas asal siap. Yang pertama itu karena kita itu sebagai mahasiswa tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh guru atau dosen kita, sehingga membuat kita tidak paham dengan yang dijelaskan oleh dosen tersebut atau guru tersebut. Yang kedua, karena dosen menjelaskan, kita sebagai mahasiswa tidak mencatat dan kita tidak memiliki bahan untuk mengetahui apa itu yang dijelaskan oleh dosen, karena kita hanya mengandalkan teman kita sendiri. Yang ketiga itu karena malas, sehingga kita sebagai mahasiswa menunda-nunda. Di mengerjakan tugas asal siap tersebut menurut teman-teman. Saya Bu, Ya, kepada saudari Ulinsa. menurut saya Bu, akibat dari mengerjakan tugas asal siap itu yaitu nilai yang kita dapatkan tidak akan baik ataupun nilai yang kita dapatkan rendah Bu, dikarenakan tugas yang kita lakukan itu asal siap saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pendapatnya kepada saudari Ulinsa. Masih ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Alia Rahma. Oke, kepada saudari Alia, saya persilakan. Jadi menurut Alia, akibat yang akan terjadi apabila mahasiswa mengerjakan tugas asal siap itu mungkin akan menjadi kebiasaan yang akan terus menerus yang akan dilakukan dia. Mungkin nanti waktu dia bekerja, misalnya dia diberikan pekerjaan sama atasannya, dia akan mengerjakan tugas itu asal-asalan juga. Ya, terima kasih kepada saudari Alia. Berarti itu sifat kemalasan kita itu akan menjadi kebiasaan kita ke depannya. Ya, kepada teman-teman yang lain, ada yang ingin berpendapat? Saya Bu, Oke, kepada saudari Wajibah. jadi menurut saya itu akibatnya itu penyesalan di akhir, seperti yang saudari Ulinsa bilang tadi, nilai kita pasti nggak akan memuaskan, nggak sesuai sama yang kita dapatkan. Nanti teman kita dapat yang hasil yang memuaskan, kita nggak, baru kita menyesal dan kita ingat kalau tugas yang kita kerjakan itu asal-asalan gitu, jadi datang penyesalan di akhir. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama saudari Wajibah. Ya, itu betul banget, karena itu akan menjadi penyesalan nanti kita ke depannya. Ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Saya Bu, Kepada sang pengarah, saya persilahkan. menurut saya Bu, dia akan tidak akan mendapatkan ilmu yang seharusnya, karena kan tugas itu membantu kita untuk mendapatkan ilmu, mempertajam ilmu. Jadi kalau dia
mengerjakan asal-asalan, ilmu yang seharusnya didapat tidak akan didapatnya Bu, begitu Bu. Ya baik. Nah, betul sekali karena nantinya kita mengerjakan tugas asal nanti kita akan mendapatkan tidak akan mendapatkan ilmu sekali. Tadi yang ingin berpendapat, Saya Bu Lilis. saya saudaraku kakak. Jadi menurut saya dari akibatnya itu individu itu jadi nggak bisa mengembangkan bakatnya Bu atau kemampuannya Bu, dan juga tidak bertanggung jawab Bu, terhadap tugas itu Bu. Oke, sangat bagus. Baiklah, saya akan menyimpulkan adapun akibatnya dari mengerjakan tugas asal siap itu yang pertama, nilai yang akan kita dapat nantinya akan tidak baik atau tidak sesuai dengan yang kita mau, atau nilai yang kita dapat bakalan rendah. Yang kedua, akan menjadi kebiasaan kita ke depannya karena mengerjakan tugas asal siap itu sudah kita mulai dari dasar kita dari awal, makanya nanti akan berdampak terus menerus. Yang ketiga, seperti yang dikatakan oleh saudari Walidah, nanti akan menjadi penyesalan di akhir. Ya di awal sih memang masih aman-aman karena kita mengerjakan tugas asal siap, asal-asalan gitu. Nanti kita akan mendapatkan penyesalan gitu di akhirnya, karena ilmu yang kita dapat itu kita tidak akan mendapatkan ilmu sama sekali dari yang mengerjakan tugas asal siap tersebut. Baiklah, menurut teman-teman, apakah upaya atau solusi yang dapat teman-teman berikan dalam topik kita pada malam hari ini? Jika ada yang ingin berpendapat, saya persilahkan. Saya Bu. Ya, kamu siapa? Saya Walidah Nasution. Oke, kepada saudari Siti Walidah Nasution, Jadi solusi menurut saya itu dari tugas asal siap itu, solusinya itu bisa kita harus mendengarkan baik-baik dan mencatat apa yang dosen kita bilang. Kemudian kalau kita daring seperti ini, jaringan kita tidak ada, kita harus mencari sumber yang terpercaya seperti teman kita yang mungkin dia jaringannya bagus begitu. Sekian Bu. Oke, sangat bagus sekali ya teman kita ini. Baiklah, kepada teman yang lain ada yang masih ingin berpendapat? Lilis Bu, udah Lilis. Oke, kepada saudari Lilis Granella, baiklah, saya persilakan. Jadi solusinya itu Bu, selaku kita mahasiswa, kita harus membuat list jadwal jadwal belajar untuk untuk supaya kita itu bisa mengatur waktu Bu, pandai-pandai mengatur waktu Bu, untuk Bu, supaya tidak asal-asalan menulis tugas Bu. Baiklah, berarti kita harus pandai-pandai mengatur waktu ya. Baiklah, kepada temannya yang lain, ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Bu. Oke, kepada sang ladies kami persilakan. Baiklah, solusi yang bisa saya berikan yaitu saat diberikan tugas langsung dikerjai Bu, saat itu juga. Jadi tidak menunda-nunda ataupun nanti tugasnya itu tidak asal siap, karena masih banyak waktu kita untuk mengerjakan, seperti itu Bu. Kita pandai mengatur waktu dan meminimalisir waktu kita ya untuk dapat mengerjakan tugas yang lain. Baiklah, kepada teman yang lain ada lagi yang ingin berpendapat?
terakhir, saya persilakan. Jadi solusi atau upaya yang dapat kita lakukan agar tidak mengerjakan tugas asal siap itu, saat mengerjakan tugas usahakan jangan kebanyakan main handphone, karena kan kalau kita ada main handphone udahlah nanti aja lah ngerjain tugasnya, nanti pada akhirnya udah deket deadline barulah tuh buru-buru, setelah buru-buru udah pasti asal-asalan tuh. Oke, mantap sekali. Baiklah, masih ada lagi yang ingin berpendapat? Sepertinya tidak ada lagi yang ingin berpendapat. Saya akan menyimpulkan, adapun upaya atau solusi yang dapat kita lakukan, yang pertama tadi, kita bisa mendengarkan dengan baik. Ketika guru atau dosen kita menjelaskan, kita harus mampu mendengarkan dengan baik dosen tersebut agar kita mengerti apa yang dosen atau guru tersebut jelaskan, agar kita tidak mengerjakan tugas asal siap. Yang kedua, kita seharusnya membuat list jadwal mengajar supaya kita itu dapat mengatur waktu kita. Yang ketiga itu, jika guru atau dosen memberikan tugas kepada kita, seharusnya kita itu langsung mengerjakan tugas tersebut. Yang keempat, jika ada tugas yang diberikan oleh guru atau dosen, ada baiknya kita itu jangan kebanyakan main handphone, karena dampak dari main handphone tersebut sangat berdampak buruk sekali buat kita, karena kita itu sebagai mahasiswa mager gitu kan, nanti kan chat doi masuk, astaga ya tunggu nanti kan masih kepanjangan, akhirnya tugas itu makin menumpuk, deadline makin dekat, akhirnya kita sebagai mahasiswa mengerjakannya dengan asal-asalan. Baiklah, setelah kita melakukan BKP ini, apakah ada teman-teman setelah topik yang kita bahas, apakah komitmen yang dimiliki oleh teman-teman untuk kedepannya dalam membahas topik kita pada malam hari ini? Saya, Bu. Iya, kamu cepat. Ulinsa, Bu. Oke, ada saudari Ulinsa. Setelah melakukan kegiatan ini, saya berkomitmen bahwa saya tidak akan mengundur-undur waktu lagi dalam mengerjakan tugas. Pada saat dosen ataupun guru memberikan tugas, saya berniat untuk langsung mengerjakannya. Terima kasih. Baiklah, sangat bagus ya saudari Ulinsa. Semoga saudari Ulinsa dapat melakukan komitmennya atau melaksanakan komitmennya. Amin, Bu. Baiklah, masih ada teman-teman yang ingin kan pendapatnya? Iya saudari A. Masih ada teman-teman yang lain yang ingin memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Oh iya, saudari Lydia. Iya, Bu. Oke. Jadi komitmen saya itu, Bu, kalau misalnya guru atau dosen memberikan tugas kepada saya, kalau misalnya saya kurang ngerti, maka saya harus menanyakannya kembali kepada dosen ataupun kepada teman-teman yang lebih paham, Bu, dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Semoga dapat dilaksanakan ya saudari Lilis. Masih ada teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya? Terima kasih ya, Bu. Oh iya, saudari Alia ya. Oke, silakan.
mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini melaksanakan solusi-solusi yang telah teman-teman berikan, dan terutama solusi yang dari Alia sendiri, karena yang solusi dari Alia itu sendiri lah Alia sering ngelakuin, kayak pas dikasih tugas tuh kebanyakan main handphone. Oke, bagus sekali ya. Semoga dapat mengamalkannya atau melaksanakannya ke depannya. Kepada teman-teman yang lain, ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Walidah. Oke, kepada saudari Walidah, silakan. Adapun komitmen dari saya akan mendengarkan dosen menjelaskan dengan baik. Karena itu yang sering saya lakukan juga kadang di kelas, jika saya bosan, saya tidak akan mendengarkannya dengan baik, dan saya akan mengerjakan tugas dengan asal-asalan. Terkadang seperti itu. Oke, sangat baik ya. Semoga dapat melaksanakan komitmen tersebut dengan segera. Kepada teman-teman yang lain, ada lagi yang ingin berpendapat? Saya Bu. Bu. Oke, kepada saudara Aprianti. Ya, komitmen saya itu saya akan mencoba berusaha untuk menerapkan ide-ide dari teman-teman dengan dari membuat list, dengan langsung mengerjakan tugas saat diperintah oleh dosen. Saya akan mencoba mulai dari besok, Bu. Oke, kita itu seharusnya kita itu harus berusaha mendapatkannya, seperti kita itu berusaha bersungguh-sungguh dalam mendapatkan doi kita. Ya, kepada saudara Imam, semoga komitmennya dapat dilaksanakan dengan secepatnya. Masih ada lagi teman-teman yang ingin berpendapat? Sepertinya tidak ada lagi. Harapan saya sih semoga komitmen yang dikemukakan oleh teman-teman tadi dapat dilaksanakan, diamalkan dengan baik dan sesuai dengan perkataan teman-teman tadi. Baiklah, silakan teman-teman mengemukakan kesan dan pesannya pada pertemuan kita hari ini mengenai praktik bimbingan konseling. Saya, Bu. Oke, kepada saudari Alia. Belinsa, Bu. Oh iya, saudari Lisa. Kok salah? Masih penting ini ya. Oh iya. Baik, Bu. Kesan saya dari kegiatan ini yaitu saya sangat senang, Bu, dalam melakukan kegiatan ini, karena di sini saya dapat mengetahui apa saja penyebab-penyebab dan solusi dari permasalahan yang kita bahas tadi. Lalu pesan saya, Bu, semoga di kegiatan selanjutnya kita dapat lebih berpartisipasi lagi, dan semoga topik yang kita bahas selanjutnya lebih menarik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya juga sangat senang dapat berkumpul bersama teman-teman. Oke, kepada teman yang lain masih ada lagi yang ingin berpendapat? Terima kasih, Bu. Saya, Bu. Oke, saudari Siti Walidah kali ini silakan. Kesan saya sangat berkesan, saya sangat bermanfaat mengikuti kegiatan DKP kita ini, karena saya menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang telah kita bahas. Kemudian pesan saya, semoga ke BKP kita ini tetap berjalan dengan lancar, maupun hari ini maupun seterusnya, dan kita membahas topik yang lebih bermanfaat lagi. Baiklah, terima kasih kepada saudari
Siti Walidah. Masih ada teman-teman yang lain yang ingin berpendapat? Saya Bu. Oh, oke. Kepada saudari Lilis Granella. Oke, masih ada teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya? Saya Bu. Baiklah, udah bagus ya jaringannya ya. Kepada saudari Lilis, persilahkan. Jadi kesan kan Bu? Ya. Jadi kesannya sangat berkesan karena lewat dari kegiatan ini saya yang tadinya individu yang mengerjakan tugas asal siap, jadinya saya bisa tahu apa dampak dan solusi yang saya dapat jika mengerjakan tugas asal siap Bu. Terus pesan yang saya dapat yang saya bisa berikan yaitu semoga kegiatan kita kali ini bisa berlangsung lagi dan lebih aktif Bu. Sekian Bu. Oke, baiklah kepada saudari Lilis. Semoga pertemuan selanjutnya saudari Lilis tidak bosan melihat saya. Oke. Masih ada teman-teman lain yang ingin berpendapat? Saya Bu. Pada saudari Alia, saya persilakan. Jadi kesannya mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini tuh sangat menyenangkan karena di sini kita saling memberikan pendapat, ide dan gagasan tanpa ada yang saling menyalahkan. Dua, pesan untuk kegiatan bimbingan kelompok selanjutnya mungkin dari kita semua itu harus lebih aktif lagi sih. Oke, terima kasih saudari Alia. Sepertinya sudah semua mengemukakan pesan dan kesannya ya. Baiklah. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengakhiran. Baiklah teman-teman, kapan pelaksanaan bimbingan konseling kelompok selanjutnya kita lakukan? Menurut teman-teman kapan akan kita lakukan kembali? Minggu depan Bu. Minggu depan Bu. Oke, ada lagi yang lain? Minggu depan Bu, tapi waktunya jangan malam lagi lah. Baik. 7 hari lagi Nanti Bu. saya akan apa saudari? 7 hari lagi Bu. Oh iya, sama iya. Oh, iya, Minggu iya. lagi berarti kan? Oke, berarti kita sepakat pertemuan berikutnya kita laksanakan dan minggu selanjutnya atau minggu depan. Gak nyangka ternyata kita sudah sampai kepada tahap pengakhiran. Cepat kali ya teman-teman. Iya Bu. Sedih. Seperti hubungan cepat berakhir, gak sepenuhnya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini atau pada hari ini, ada baiknya kita tutup terlebih dahulu dengan doa. Baiklah, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Dulu jaringan belum. Berdoa selesai.
sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, walaupun sebenarnya kita belum mau mengakhirinya, untuk meningkatkan komitmen teman-teman tadi, ada baiknya kita akhiri pertemuan ini dengan menyanyikan lagu. Mungkin lagu ini akan dipandu oleh teman kita, Saudari Ulinsa Sepdarisa baru kemarin. Kepada Saudari Ulinsa, Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita menutup kegiatan kita ini, kita bernyanyi terlebih dahulu. Kegiatan ini akan saya pandu, dan karena kita sedang Zoom, saya akan menyanyi dan teman-teman mengikuti gerakan saya. Oke? Oke. Baik, kita mulai. 1, 2, 3, ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, lalu digabungkan menjadi jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, lalu digabungkan menjadi kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, lalu digabungkan menjadi menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, lalu digabungkan menjadi kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, lalu digabungkan. Mari bertepuk tangan. Masih. Baiklah, terima kasih atas lagu yang dipimpin oleh Saudari Ulinsa. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, karena pertemuan kita pada hari ini sudah berakhir, jadi ya seperti itulah. Mungkin kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya.